kesibukan Anda semuanya. Di sini saya akan menerawang kondisi 2021. Pada konteksnya saya bicara bahwa orang yang meninggal, saya akan menyebutkan berapa hari sebelumnya ataupun berapa bulan berikutnya dengan inisial dengan sakit apa yang diderita. Kebanyakan kemarin kan jantung dan sakit yang mendadak, itu udah saya sebutkan juga. Rumah-rumah mewah yang kemarin udah diupayakan untuk tidak ada banjir, tetap akan ada banjir. Dan letupan-letupan seperti di Jawa Timur itu juga akan mewarnai juga tambah banyak di Indonesia ini. Terus ada juga kapal laut bertabrakan dan banyak korban jiwa, dan memang ada salah satu tokoh di situ, dan kapal itu salah satunya tenggelam kebakaran hebat. Ada di sebelum di bulan November 2021 itu akan ada insiden pesawat terbang dan laut. Ketika kita berpikir tentang langit, maka muncullah ilmu yang disebut dengan ilmu astronomi. Jangan salah, karena dia ada dua, satu astronomi, satu astrologi. Yang mestinya digeluti umat Islam itu astronomi, bukan astrologi. Karena astrologi itu ramalan, bukan pula ramalan cuaca, tapi ramalan nasib. Bila bintang Anda Gemini, jangan transaksi Rabu pagi, Anda akan sial. Maka dikatakan kazzabal munajjimun walau sadaqu, bohong, dusta ahli nujum. Kalau satu najm, wan najmi idza hawa, kalau banyak nujum, bintang, ahli perbintangan, bohong. Sampai-sampai anak gadis dengan anak lajang tidak jadi menikah hanya gara-gara beda bintang. Adinda, mohon maaf terpaksa aku membatalkan pertunangan kita. Kenapa mas? Ternyata bintangku adalah Taurus. Memangnya Taurus itu apa? Kambing. Loh, aku sedangkan kamu Pisces, ikan. Kambing tidak pernah cocok di air. Boleh buat kita batalkan. Batal menikah hanya gara-gara itu. Meleleh air mata si perempuan, akhirnya dia pun minum racun, tak jadi mati karena tak sampai ajalnya. Artinya apa? Jangan sampai percaya kepada itu. Makanya kita baca dalam Al-Asma'ul Husna An-Nafi'u, dia yang memberikan manfaat, Ad-Darru, dia yang mendatangkan mudarat. Jangan sampai kita berkeyakinan bahwa peredaran bulan dan bintang memiliki manfaat dan mudarat terhadap nasib manusia. Rusak akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sah solat orang yang masih melakukan perbuatan syirik? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan syirik, maka segala amalmu gugur. Macam pohon kayu kering, dihembus angin, maka rontok daunnya. Solatmu melayang, puasamu terbang, infak sodakohmu hilang gara-gara syirik. Maka jangan rusak tauhid la ilaha, la ilaha, tak ada yang disembah kecuali Allah. Jangan persekutukan Allah. Nak, ini mentang-mentang orang hebat, terkenal, pejabat, berkuasa, orang kaya, gayanya pede luar biasa. Kenapa dia pede? Rupanya bukan bersandar kepada Allah, tapi karena ada rantai bagi. Gayanya pede luar biasa, berani di hadapan orang, petantang petenteng. Rupanya di dompetnya ada keris kecil yang diambil dari jin, hantu, segala setan. Oh, jin, tolong benda-benda gaib datangkan. Datang jinnya, what can I do for you? Kebetulan jinnya jin Inggris. Jangan minta kepada jin. Akhirnya dipakailah cincin, yang di dalam batu cincin itu ada jin. Begitu diusap keluar dia. Itu Ustaz Samad pakai cincin, saya pakai cincin, tidak ada magic-magicnya. Ini hanya sekedar suka hiasan saja. Mereknya pun Casio, kasih orang. Ustaz Samad, ya,
Ustaz pakai cincin ada magic-magicnya. Oh ada. Apa magicnya? Ini kalau dipakai duduk di rumah makan nggak bayar. Oh hebat Pak Ustaz. Duduk aja jangan makan. Jangan syirik. Jangan percaya kepada perbintangan. Adinda, mohon maaf ya, aku nggak bisa nikah sama kamu. Kenapa? Kamu bintangnya ikan, aku kambing. Apa maksudnya? Kamu kan Pisces, sedangkan aku Taurus. Nanti kambing sama ikan masuk angin. Masih percaya sama yang begitulah. Ingat, kalau sudah cocok, sesuai pinang dia, tawakal Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan syirik, maka rusak amal ibadahmu. Katanya Pak Ustaz, kalau kita beramal nanti amal kita akan kita lihat di hadapan Allah. Betul? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Salat sunatmu akan kau lihat, puasa sunatmu akan kau lihat. Itu berarti orang yang syirik juga akan melihat amalnya. Iya. Terus amalnya dia lihat tapi tidak bisa menolong. Mau? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Amalnya kami datangkan. Ini sekolah yang kau bangun, ini panti asuhan yang kau bangun, ini orang miskin yang kau tolong. Faja'alna, kami jadikan dia haba'am mansura, seperti debu yang dihembus angin. Ambil debu, letakkan di tangan, hembus. Begitulah amal orang yang syirik. Maka jangan syirik. Kadang kita ini nggak mau syirik, cuman tergoda karena sakit hati. Hai Adinda, nikah sama abang ya. Apa kucing kurap? Kau mau nikah sama aku? Akhirnya marah. Marah itulah yang membuat orang jadi syirik, minta kepada setan, minta kepada dukun. Diambil ludah anak gadis tadi, dibawa ke dukun. Cinta ditolak, dukun. Hai Pak Dukun, kan ada lagunya. Hai Bapak Dukun, tolong ini Pak, anak gadis ini sudah menghina aku nggak marah tapi sakit. Jadi gimana? Kamu mau nikah sama dia? Tidak, najis nikah sama dia. Terus tolong buat dia tidak nikah sampai mati. Akhirnya Pak Dukun mengambil paku, dipakukannya ke pohon duku. Selama duku ini tidak mati, maka dia tidak nikah-nikah. Waduh, kan kasihan itu. Datang Ustaz Somad mencabut paku itu. Akhirnya perempuan itu pun nikah. Enggak ada, ngarang aja. Jangan kalian syirik. Kalian laki-laki kalau disepelekan perempuan, husnuzan sama Allah. Boleh jadi Allah ingin memberikan kalian perempuan yang lebih istiqomah daripada itu. Enggak, jangan pelas-pelasan. Bro, iya, itu istrimu. Iya, tapi perasaan dulu pacar ente cantik. Ini yang lebih istiqomah. Gitu caranya. Gitu ngehibur orang yang tak dapat yang cantik. Seperti pergi ke dukun. Jangan pergi ke dukun. Kenapa tidak boleh pergi ke dukun? Ada orang sakit pergi ke dokter. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Ada orang sakit pergi ke dukun. Boleh apa nggak boleh? Nah, bingung. Saya ulang sekali lagi. Orang memang kalau lama dengar ceramah bisa error juga. Ada orang sakit pergi ke dokter. Dokter spesialis kandungan, dokter spesialis kelamin, dokter spesialis jantung, dokter spesialis kulit. Boleh apa tak boleh? Boleh. Ada orang sakit pergi ke dukun. Boleh apa tak boleh? Apa bedanya? Dukun sama dokter kan sama-sama D. Dukun sama dokter kan sama-sama orang. Dokter tidak minta kepada setan, sedangkan dukun minta ke setan. Satu-satunya dukun yang tidak minta sama setan, dukun sunan. Lain daripada itu berteman dengan setan. Setan itu dulu teman kakeknya. Kakeknya meninggal, setannya hidup. Datang ke bapaknya. Bapaknya meninggal, setannya hidup. Datang ke dia. Maka jangan heran orang bisa berteman sama setan, setan yang dulu. Oh, aku adalah teman kakekmu dulu.
Andai datang setan ke saya, aku adalah teman kakekmu dulu, aku ingin berteman denganmu, hai Abdul Somad. Nggak perlu, bro. Nggak perlu, najis teman sama ente. Memangnya teman ente banyak? Temanku sudah banyak. Berapa? Itu follower Instagram 6,2 juta. Saya cuma mau ngasih tahu aja. Oleh sebab itu maka jangan berteman dengan setan. Orang yang berteman dengan setan ada dalam Al-Quran Pak Ustadz, juz 29, nama suratnya surat Al-Jin. Ya'udzuuna birijalim minal jin. Ada orang yang berteman dengan setan, fazaduhum rahaqa, mereka semakin jauh dari Allah. Yang malam ini masih ada hubungan dengan setan, putuskan MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Waktu di Mina melontar setan pakai batu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Coba tengok di bawah itu. Nanti kalau pergi umroh coba tengok di bawah tempat melontar jumroh, bukan cuman batu, payung pun ada. Ada orang saking marahnya sama setan, sendalnya dibuka. Setan, kau dulu yang bodoh. Begitu pulang ke kampung, lanjut lagi hubungan sama setan. Kata setan, aku bingung nengok dia. Kemarin waktu di Mina, ente melentar setan sampai ke setanan. Sekarang ente yang melanjutkan hubungan ini. Ente serius, kata setan. Maka jangan rusak hubungan kita. Makanya kita serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku hanya berserah diri kepada Allah. Ya Allah, aku ini mau pergi ya Allah ke sebuah pulau bernama Sulawesi. Di bagian atasnya itu ada namanya kampungnya, namanya Gorontalo, provinsi. Di sana nanti aku akan bertemu dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kulangkahkan kaki, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Andai mati saya, maka mati husnul khotimah. Amin. Andai masih hidup, diberikan Allah untuk kelebihan beramal soleh. Tak usah kita terlalu takut menghadapi hidup ini. Resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, diketik ya. Ini saya dahulukan. Jadi ini luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kita semua senantiasa mendapat rahmat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, jazakumullah khair. Ustaz, ana mau bertanya. Antum kertas pertanyaan tentang tautan yang sedang trending di Facebook yang berkaitan dengan ramalan jodoh, karir, dan lain-lain. Share bagi para pengguna sosmed yang bersifat kelucuan atau hiburan semata. Apakah itu termasuk dalam perbuatan syirik? Semua jenis ramalan itu masuk dalam kategori syirik. Nggak boleh, dilarang. Ingat ya, semua ramalan-ramalan itu tidak diperkenankan. Bahkan di masa Nabi sangat dikecam. Banyak ayat turun, bahkan hadis-hadis keluar dengan keras dalam persoalan ini. Kalau Anda mau meramal sekarang, Anda terlambat. Zaman jahiliyah sudah banyak yang ramalan. Jadi kalau Anda misalnya pengen meramal, maka Anda berlomba dengan orang jahiliyah. Dan Anda kalah cepat. Dulu metodenya banyak. Ada yang pakai burung. Burung dilepas, namanya tatayur. Diramal keadaan. Di Anda datang pebisnis, saya mau pergi ke tunggu dulu ya. Nah, burungnya dilepas dulu. Kalau burung balik lagi, aman nih situasi. Kalau burung nggak balik lagi, nggak aman situasi. Jangankan Anda, burung aja nggak balik lagi katanya. Nah, itu tatayur namanya. Baik ya? Baik, banyak Pak. Ada utak keluar misalnya kayak semacam kayu gitu kan, atau dadu dikeluarkan. Nanti ada tulisan di situ. Kalau berangkat, kalau tidak ya tidak. Dan dukunnya kreatif. Dukunnya kreatif itu sepekan sekali. Mereka mencari jimat-jimat, datang sana, datang sini, macam. Nanti mereka juga akan lomba tingkat dukun pada saat itu. Betul, nanti yang paling hebat, dia yang mantranya kuat, yang jimatnya bagus, itu yang kemudian menempati posisi pertama, jadi acuan dalam kehidupan. Kan dulu yang jadi acuan itu ada 3 Pak. Yang pertama kahin atau sahir, dukun atau tukang santet.
Ya, dulu itu. Yang kedua, ada tujar, para pebisnis, pedagang. Jamak dari kata tajir. Tajir itu asalnya bukan kaya, tajir itu bahasa Arab pedagang. Cuman dulu yang paling kaya itu pedagang, pengusaha. Makanya diserap ke dalam bahasa kita. Begitu orang sudah kaya, tajir, masalah padahal bukan pedagang. Bisa kan? Bisa aja ada diplomat kaya, bukan tajir namanya. Kaya, ya. Tapi kalau tajir itu bahasa Arabnya berarti pedagang artinya. Nah, ini kalau semakin kaya, maka semakin terhormat. Punya kedudukan dia, punya kedudukan. Dulu ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu yang lainnya. Kan? Nah, mereka banyak, punya harta, punya macam-macam, punya kedudukan. Baik, yang ketiga, ada nanti disebut dengan syair, jamaknya syu'ara. Kalangan artis, ya artis pada saat itu. Syu'ara, penyair. Jadi mereka itu berlomba, Pak. Sampai nanti dimunculkan banyak kisah di Quran. Surah ke-26 kan surah Syu'ara. Ya, kalau Anda baca dari ayat 224 ya, itu Masya Allah mereka pergi tuh, ada yang ke lembah. Syu'ara yattabi'umul ghawun. Mereka itu seringkali melampaui batas. Ya, wa hum fi kulli wadin yahimun. Ada mereka yang datang kemudian ke lembah-lembah cari inspirasi, ke lembah sendirian cari inspirasi. Ada suara-suara terus bikin puisi di situ, bikin syair. Dilombakan, Pak. Dilombakan. Paknya di aswaq, ya di pusat-pusat hiburan. Ada Suq Dumatul Jandal, ada Suq Uqab. Puncaknya nanti di Jabal Kubais. Jabal Kubais yang sekarang jadi istana raja. Istana raja. Ya, jadi kalau Anda dari Zamzam, sebelah kanan itu ada satu bukit besar di atas istana raja. Sekarang sudah agak turun bukitnya karena istananya semakin diperluas. Kalau dulu masih kelihatan bukitnya begini. Nah, itu simbol kekuasaan dari sejak zaman jahiliyah. Artinya siapa yang ada di atas bukit itu dia memegang kuasa di sekitarannya. Ya, sekarang dinasti Saud, ya maka dari itu di atasnya dibangun istana raja. Dulu dilombakan. Nanti yang paling hebat syairnya maka akan ditulis dengan tinta emas. Digantungkan di Ka'bah, disebut dengan mu'allaqat. Ada mu'allaqat Imri'il Qais. Ya, dengan bahr tawilnya. Kifanabki min dzikra habibin wa manzili bisaqdil liwa bainad dakhuli fahawmali. Ada Hutai'ah, ya, ada macam-macam dan seterusnya. Ya, ada Ka'ab bin Zuhair. Ya, jadi ada Nabi wa Adbiyani. Nanti ditempelkan di masa Islam, itu semua nanti dihapuskan diganti dengan kain kiswah. Tulisannya Al-Qur'an. Ya, ayat-ayat Al-Quran. Itu asalnya. Kenapa kain kiswah kemudian mengganti syair-syair yang diletakkan di sekitaran Ka'bah. Dalamnya patung. Patungnya di masa Islam dihancurkan semua, dikeluarkan. Di teman-teman sekalian, nanti rumus-rumus syairnya digantilah kemudian menjadi nazam istilahnya. Nazam itu adalah rumus-rumus syair yang diarahkan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran atau digunakan untuk memahami rumus-rumus qiraat. Ada nazam qiraat, ada nazam ilmu hadis, ada juga nazam bahasa Arab, lughah, semacam alfiyah. Alfiyah itu asalnya dari ilmunya ilmu nazam. Nazamnya diambil dari bahar. Ya, ada 16 bahar dikemas dalam ilmu arud. Dulu dipakai puisi syair, di masa Islam dipakai ilmu. Misal, ada Alfiyah Ibnu Malik, kalamuna lafzun mufidun kastaqim, wasmun wa fi'lun thumma harfunil karim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kalimatun biha kalamun qad yu'am, bil jarri wat tanwini wan nida wa al, wa mustadin lis bitamizun hasal, bitaf'alti atat wa ya'if'ali, wa nuniqbalanna fi'lun yanjalli. Anda kalau menguasai 1000 bait ini, Anda menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab, nahwu dan saraf. Mudah menerjemahkan Quran, mudah memahami bahasa Arab. Cuman pakai bait-bait puisi 1000. Dulu dipakai nyanyi, ya, masa Islam dipakai untuk keilmuan. Ada bait misalnya nazam Syatibiyah, ada bait misalnya nazam Alfiyah Hadis Suyuti. Jadi pakai ilmu hadis, pakai ilmu qiraat masa Islam. Begitu kemudian orang-orang Islam mulai meninggalkan nilai-nilai keislamannya, lemah maksudnya, maka diambil hazanah keislaman, ya dari Spanyol khususnya. Tahun 1492 terjadi perjanjian Tordesillas. Bumi dibagi jadi 2 bagian oleh Alexander yang ke-6. Ada yang kemudian ke barat diambil oleh Spanyol, ada yang ke timur diambil oleh Portugis, sampai-sampai ke Selat Malaka, Portugis tahun 1511, sampai menguasai Nusantara dan seterusnya. Diambil. Nah, begitu diambil sama barat, nazam tadi berubah lagi. Dari yang tadinya keilmuan Islam dikembalikan lagi ke musik. Muncullah rumusan-rumusan CDF GABC, GABC DFIS G, DFIS G ABCIS D, ABCIS D FIS A, FIS A BCIS bis E, BCIS bis F FIS AIS B, FIS AIS B CIS AIS FIS, FIS AIS FIS AIS bis CIS. Diterapkan jadi gitar, jadi piano, jadi macam-macam. Tuh lihat, bagaimana ketika Islam mendapatkan rumusan keislaman jadi ibadah bentuknya, ketika ditinggalkan kembali lagi ke awalnya. Di teman-teman sekalian, termasuk ramalan, yang semacam itu sudah banyak di jahiliyah. Di masa Islam dihapuskan. Dengan apa? Dengan tawakal, muncul qada wal qadar, muncul ketakwaan kepada Allah, turun ayat di situ, Quran misalnya, surah 31 ayat 34.
Lihat ini surah terakhir, ayat terakhir di surah ke-31 Luqman. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Lihat tentang waktu. Ramalan tertinggi tentang kiamat. Sudah banyak orang meramal. Ini yang puncak tertinggi aja. Kalau yang tertinggi aja udah ditolak, apalagi yang rendah-rendah. Lihat kalimatnya. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sungguh hanya Allah yang tahu kapan terjadi kiamat. Kiamat tuh di Quran banyak kalimatnya. Malik yaumiddin, kiamat. Yaumul akhir, kiamat. Wabil akhirati hum yuqinun, kiamat. Yaumul qiyamah, Quran surah 75. La uqsimu biyaumil qiyamah. Tapi kenapa di sini menggunakan sa'ah? Sa'ah itu menunjuk pada waktu. Sekarang diartikan jam. Jam itu ada menitnya, ada detiknya. Lihat penegasan Allah. Sampai ke menitnya dan detiknya hanya Allah yang tahu kapan kejadiannya. Kalau ramalan-ramalan puncak tertinggi tentang kiamat saja cuman Allah yang tahu, apalagi yang kecil-kecil. Ya, dulu pernah ada yang nekat. Saya pernah dengar di Indonesia itu. Saya posisi di Garut pada saat itu. Akan terjadi kiamat ramalan. Tanggal 9, bulan 9, tahun 99. Masya Allah. Sebagian pasar itu ada yang sepi. Begitu nggak kejadian, diundur tahun 2012 katanya. Masya Allah. Tanggal 12, bulan 12, tahun 2012. Ternyata nggak kejadian juga. Saya nggak tahu sampai kapan diundur lagi. Ya, teman-teman sekalian, jadi hal-hal yang semacam ramalan, baik itu sifatnya canda dan sebagainya, tinggalkan. Nggak ada manfaatnya. Sekarang bulan apa? September. September itu bintangnya Virgo. Wah, semua yang lain di bulan September, maka sifatnya begini, begini, begini. Nggak juga tuh. Nggak juga. Ya. Orang yang lahir di bulan September itu adalah orang yang ganteng bacanya. Enggak juga. Banyak yang di September biasa-biasa saja. Orang lahir September pasti orangnya jenius, orang pintar. Enggak juga. Banyak yang lahir di bulan itu biasa-biasa saja. Sudah tinggalkan yang seperti itu, enggak ada manfaatnya. Ya, jadi kalau Anda tidak update, tidak share, enggak akan laku situsnya. Enggak akan laku, tinggalkan dia, tinggalkan. Dan enggak usah dikomentari. Semakin dikomentari, semakin senang dia. Karena pengennya cuma diklik aja. Ya, paham ya? Jadi kalau ada yang seperti itu, komentar satu, haram, sudah. Tidak akan muncul lagi itu. Allah Ta'ala alam.